Tapi kalau misalkan badan kita fit juga performa di kerja di kantor juga lebih Ya benar. ini loh. Otak juga lebih fokus dan konsen. Buktinya gue fit begini yang melirik sekarang laki banyak. Kawadino, sekarang saya udah bareng dua PT alias personal trainer dari Brick House Gym. Kenalan dulu, siapa namanya? Theo. Theo, ini? Sugi. Sugi. Wis, Wong Sugi. Sugi, udah berapa lama jadi PT di Brick House? Oke, kalau di Brick House saya baru, cuma udah terjun di dunia PT di personal trainer itu udah hampir 8 tahun. 8 tahun? Oh, 8 tahun lalu badan belum gini ya? Belum, masih Belum. kecil. Masih kecil. Sampai akhirnya segede gini, berapa lama waktu itu? Sebenarnya sih kalau untuk bentuk badan itu cepat, yang penting dari nutrisi, pola makan, sama latihan yang rajin. Latihan rajin, oke. Kalau Theo sendiri mulai terjun ke dunia apa ya bilangnya ya? Fitness atau apa sih ngomongnya? Ya, Fitness ya? nge-gym ya. Nge-gym ya? Dari tahun berapa? Mulai itu Januari 2017. Oke, 2017 Januari. Berarti hampir jalan 5 Sekian lah, 5 tahun ya. Kenapa waktu itu kepikiran pengen, wah gua fitness ah? Karena pada saat itu lagi kuliah tingkat akhir, udah nggak ada kelas ya kan, otomatis kita nggak dapet duit jajan nih. Jadi udah nggak bisa kemana-mana. Kerjaannya ya udah main game doang sampai pagi, bangun siang, kayak ngerasa hidup nggak ada positifnya nih. Mulailah nyangkut sampai sekarang. Nyangkut. Terus akhirnya menjadi PT. Itu tahun berapa? Pertama kali itu jadi PT 2018 akhir. Oke. 2018 akhir di tempat yang pertama, jalan sampai 2021 akhir.
baru pindah ke sini sih. Baru pindah ke Brick House. Oke, berarti di Brick House kurang lebih udah Mau 3 bulan. mau 3 bulan ya. Oke. Ini kalau dari Sugi kan dari tahun berapa? 2008 kurang lebih 2008 ya. 8 ya. 2008, Theo 2017 gitu kan. Nah, berarti kan dulu pernah menjadi orang baru nih di dunia fitness kan, newbie gitu kan. Nggak masuk ke ruang gym, pelongo, ini apa yang gua angkat, ya gitu kan, pernah kan? Nah, minder gitu kan. Begitu masuk, masih gede-gede banget, kurus gitu kan. Kalau nanti kayak, aduh udah, yaudah saya di pojokan aja, pojok gitu kan, gitu-gitu. Iya, iya. Nah, kalau buat orang-orang yang baru mulai terjun fitness gitu ya, kan mereka kan punya banyak tujuan tuh. Ada yang pengen ngebentuk badan, ada yang pengen jadi binaragawan, ada yang pengen ya yang penting gua sehat deh, yang penting gua fit deh gitu kan. Nah, kalau misalkan dari Sugi deh, lu punya tips nggak buat teman-teman yang baru nih untuk fitness? Pemula nih. Pemula. Ya, nomor 1 dari goalnya aja dulu. Misalnya kayak saya mau nge-gym tuh mau ngapain dulu gitu kan. Karena ada beda-beda orang ya. Oh, saya mau nge-gym nih, misalnya kayak anak sekolah, saya mau biar kelihatan keren ya. Itu kan udah ketahuan goalnya berarti emang bagusin badan. Ada yang kayak orang tua kan, aku mau sehat doang ya udah sampai gym ya udah buat cardio treadmill aja gitu santai gitu. Ya untuk pemula kalau untuk nge-gym ya bisa kan jangan minder aja, pokoknya begitu. Ya goalnya apa lah, goalnya apa dulu, nanti baru bikin programnya, bikin latihan pelan-pelan aja, step by step. Pelan-pelan aja ya. Jangan langsung, wah gua harus makan protein sebanyak enggak, jangan dulu. Pokoknya adaptasi dulu aja. Jadi latihannya dulu, latihan ringan-ringan dulu gitu. Nanti kan udah progres baru gitu. Kalau dari Theo ada tips nggak buat teman-teman yang pemula nih? Tipsnya sebenarnya kalau di zaman sekarang untuk beginner kayaknya lebih diuntungkan ya, soalnya udah informasi udah banyak banget kan. Iya. Tinggal dari kitanya aja yang pinter-pinter filter mana yang works sama badan kita, mana yang nggak works, mana yang fakta, mana yang mitos kan. Itu juga mesti penting tuh. Jadi kalau udah tahu nih informasinya udah banyak banget, tinggal dilakuin aja sih sama konsisten. Jangan cuman meledak di awal doang, lama-lama redup kan. Musiman ya. Awalnya semangat, 6 bulan setelahnya kendor. Kadang-kadang juga gitu, kadang ada temen nih kantor, ikut temen gitu kan. Udah temennya yang males ya udah. Nah itu dia tuh, salah satu penyakit kita gitu tuh, ngikut orang, ikut temen yang nggak latihan, kita nggak latihan juga. Dari diri sendiri aja dulu. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal suplemen, seberapa penting sih kita fitness tuh ada suplemen kayak whey, protein apa gitu? Itu seberapa penting sih kalau buat Sugi? Sebenarnya sih ya penting juga. Contohnya ya kayak misalnya kita kan orang kerja nih. Kalau kita nge-gym terus pola makan kita kan nggak mungkin nutrisi proteinnya kan kurang. Kadang-kadang kita kan malas, yaitu ya butuh lah kayak buat nutrisi pelengkap juga gitu. Oke. Buat pelengkap ya. Iya, pelengkap. Jadi jangan di nomor 1 kan suplemen dan tekan. Makan tetap dijaga ya, makan sehari-hari, pola makan, sarapan, makan siang, makan malam tetap ya. Sebenarnya susu itu pelengkap aja. Pelengkap aja. Contohnya kalau hari ini saya cuma makan ayam aja nih, berarti saya kurang nih, ya nih gitu. Jadi jangan tergantung. Balik ke PT di Brick House nih, gitu kan. Nah ini kan Sugi sama Theo kan dengar-dengar punya metode berbeda, walaupun tujuannya ujungnya sama nih, sehat, badannya mungkin terbentuk oke gitu kan. Nah boleh ceritain nggak sih perbedaannya metodenya Sugi sama Theo? Mungkin Theo boleh duluan. Kalau saya karena emang awal mula olahraga kan mulainya dari calisthenics ya. Karena pada saat itu saya tidak punya uang untuk bayar gym, jadi mulainya dari gratis-gratisan. Terus itu kan dulu emang asal muasalnya no equipment. Jadi sebisa mungkin tanpa alat kita melatih badan kita dan sekaligus melatih otot sebanyak mungkin di satu gerakan kan. Kayak contohnya gerakan pull up itu kan. Pull up, oke. Karena saya besar di situ
dari kurus sampai sekarang, jadi pemahaman saya di situ lebih dalam. Jadi saya coba sharing untuk membantu klien-klien meraih goalsnya lewat metode Calisthenics. Oke. Nah, kalau Sugi, metodenya seperti apa nih kalau di Brick House Ya, Sepiti? metodenya saya di dunia gym ya, jadi kayak banyak sertifikat. Jadi mungkin saya banyak menggunakan equipment, Oke. tergantung dari otot apa yang dilatih gitu. Oke, kan. oke. Jadi saya menggunakan equipment, menggunakan body weight gitu. Metode saya gitu. Jadi banyak kan fungsionalnya juga banyak. Oke. Tergantung dari goalnya aja dulu. Oke. Jadi equipment, peralatan Iya, itu saya perlu juga kan. perlu juga. Oke. Siap. Oke, Sugi, Theo, thank you banget waktunya ngobrol-ngobrolnya. Iya, thank you. Mudah-mudahan selalu sukses, Amin. tetap sehat, Amin. dan bikin banyak orang yang datang ke Brick House Gym jadi sehat, jadi kece. Iya. Oke, Sehat. thank you. Oke. Siap. Nah, sekarang saya udah bersama yang punya Brick House Gym. Wih. Brick House Basketball and Gym ya? Tapi lo megang gymnya aja, atau gimana sih? Megang gymnya aja. Ya. Ini Lo adalah. nggak liat otot gue no? Oh, itu otot ya? Aku bukanlah Superman. Dedek, ini dia yang punya. Ini udah berapa lama sih Brick House Gym? Sebenarnya beroperasinya tuh baru mulai Oktober sih. Oktober 2021. 2021, ya. Oke. Orang-orang lagi pandemi lo bikin gym gimana? Make duit. Banyak duit. Oke. Kenapa lo buka gym? Kan ini kan Brick House yang kedua ya. Yang pertama kan di Kalibata kan basketball court aja ya, Iya. setahu gue ya. Nah, di sini Brick House yang di Bintaro ini ada basketball courtnya plus ada gymnya. Kenapa kepikiran lo bikin gym? Ya sebenarnya berawal suami gue nanya sih mau bikin basketball court yang kedua di Bintaro itu pengen bikin usaha apa lagi gitu di dalam courtnya. Terus ya gitu setelah brainstorming 1-2 bulan ya itu terbilang cukup cepat sih kita decide untuk bikin gym. Awalnya bahkan kita memang udah ada wacana bikin gym tapi nggak gabung. Oke. Nah, ketika ada rencana untuk bikin court, akhirnya ya udah gimana kalau kita gabungin lucu tuh kayaknya konsepnya dan belum ada yang buat kan, Ya. terutama di Jakarta. Ya udah jadilah dengan berbekal pengalaman jajan gym sana sini, ya kita beranikan diri untuk bikin gym. Karena emang lo suka nge-gym ya pada Gua suka dasarnya. nge-gym, pada dasarnya. Oke. Jadi mungkin karena kayaknya suami gue udah mulai lelah ya bayarin membership sana sini, akhirnya ya udah nge-gym sendiri. Setiap hari buka berarti ya? Setiap hari buka, dari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kita kan juga tahu ya, kadang orang mau kerja, ada yang kerja secara ini Bintaro, mungkin kerjanya pada di Jakarta, kan berangkatnya harus jam 7 harus start dari Bintaro gitu. Ya. Jadi lo kalau mau nge-gym jam 6, as long lo udah bikin appointment, kita buka aja. Oh, pagi udah buka jam berapa? Buka, tapi lo harus appointment kalau di Tutupnya? sebelum jam 8. Jam 10 malam tutup. Senin sampai Minggu ya? Senin sampai Minggu. Oke, itu datang aja atau by appointment atau gimana biasanya? Kita ada 2 sistem sih, membership sama private sih. Oke. Jadi private itu kan memang one on one. Kalau yang membership lo self practice, lo datang, lo bayar membership dan lo bebas pakai gym unlimited. Oke. Lo mau Senin sampai Minggu sehari 5 kali juga ya silakan aja. Kita ada satu lagi, kita boleh datang per visit. Misalnya lo nggak pede nih gimana nih environmentnya atau alatnya gimana, lo mau coba dulu, kita juga boleh lo datang per visit dan lo bayar gitu. Oke. Itu biasanya sih jatuhnya lebih mahal, better sih membership, jadi lu bisa unlimited latihannya. Oke. Ada PT-nya juga ya di sini ya? Ada, kebetulan untuk PT kita nggak cuma buat orang dewasa, mungkin kalau gym-gym yang lain kan nawarin program ya, lu mau kurus lu nge-gym di tempat gue. Nah di tempat kita tuh nggak cuma orang dewasa yang pengen kurus atau pengen berotot kayak gue. Aku bukanlah Superman. Kita juga nawarin program anak-anak. Nah ini nih signaturenya gym kita sebenarnya yang membuat diferensiasi gym kita sama gym lain, yang buat kita cukup pede bangun gym di era pandemi. Gym buat anak-anak, ini gue baru denger loh. Nah itulah. Nah, itu gimana ceritanya?
kita namain programnya tuh Youth Performance Program. Oke. Jadi sesuai namanya ini sebenarnya kan anak-anak sekarang tuh banyak ya jadi atlet cilik ya, atlet basket ya. Kalau khususnya di sini atlet basket ya, walaupun maksudnya lu cabang olahraga lain kayak bola atau misalnya anak lu tenis meja juga boleh masuk. Ini sport performance program. Jadi contoh nih kalau di basket anak lu pengen bisa ngedang gitu tapi sebenarnya lompatannya nggak bisa tinggi gitu. Nah kita bantu untuk performa fisiknya. Jadi misalkan lu pemain basket, anak lu pemain basket, terus lu membantu performa Fisiknya, permainannya, larinya fisiknya. lebih cepet, lompatannya lebih tinggi, atau misalnya ada kan anak-anak yang dipasing sama temennya bola lepas Iya, gitu. iya. Itu grip tangan itu juga perlu dilatih. Oh, Ya. dilatihnya di gymnya. Di gymnya. Jadi Oke. bukan latihan teknik basket loh ya, tapi memang untuk menunjang performa fisik dalam mendukung olahraga si anak. Oke, tergantung olahraganya apa aja gitu ya. Iya, so far sih yang paling tertarik memang atlet cilik buat basket sih. Basket ya. Oke. Umur paling kecil berapa? Kita dari 7 tahun kita udah terima. Hah? Ya. 7 tahun? Ya kan kita sesuaiin, jadi kan ada banyak asumsi tuh, wah anak kecil tuh nggak boleh fitness, nggak boleh latihan beban. Ntar pendek. Iya, kan pendek. Iya, Padahal iya. pendek itu kan genetik, bukan gara-gara olahraga. Oh, genetik, bukan gara-gara genetik. angkat beban jadi ketekan-tekan pendek gitu enggak ya? Enggak, nembak airball terus juga itu kan berarti kan power lo kurang. Di sini Oke. kita ajarin latihan strength. Oke, jadi Kalau latihan strength itu mau nggak mau harus pakai beban. Kalau lu masih kecil, kita nggak mungkin paksa lu dengan beban yang berat. Pasti lu mulai dengan berat beban lu sendiri. oke. Berat badan, sorry. Disesuaikan lah ya, nanti Disesuaiin. semakin besar itu nanti akan Ya. bertambah lagi. Ada program-programnya ya? Ada disesuaikan. Oke. Jadi satu anak dengan anak yang lain tuh programnya nggak mungkin sama. Karena kan sebelum pas masuk itu kita analisa kelemahannya apa, masalahnya apa, goals yang mau dicapai apa. Jadi programnya itu memang benar-benar nggak template, di custom sesuai kebutuhan dan goals. Setiap anak beda-beda. Beda, pasti beda. Dan setiap orang yang ikutan gym di sini beda-beda juga gitu ya? Beda-beda. Oke, oke. Pokoknya kita kan hashtagnya result over promise. Oke. Lu datang ke sini, lu pasti dapat hasil. Kalau enggak, baru gua balikin duitnya. Oh gitu? Iya. Gagalin aja mendingan. Duitnya balik. Jangan. Harus ada tujuannya. Ya, harus Ya, ada. ya, ya, Jadi ya, ya. memang kita di sini kan sebelum masuk juga kita assessment dulu, nggak asal lu datang, oh kalau PT-an terus lu langsung latihan, enggak. Ada interview seperti ini, terus kayak gitu ada Itu assessment. kalau yang pakai program ya? Iya. Ya, oke. Ada assessment tertulis juga. Jadi dari anak kita di sini kebetulan klien private-nya itu dari anak-anak sampai nenek-nenek juga ada. Oke. Iya, jadi memang ini di sini di-assess dengan teliti gitu. Dari lifestyle lu, terus kayak gitu lu pernah berolahraga atau enggak, ada penyakit atau enggak gitu. Jadi semua itu kita mau jelas kondisinya gimana pas masuk. Nanti kita akan ngasih progress reportnya setiap misalnya 10 kali pertemuan atau misal 5 kali udah ada progresnya juga kan orang intinya beda-beda ya responnya. Kita pasti akan ngasih ini. Kalau kayak contohnya gue nih kan gue pernah operasi gitu ya, pernah operasi HNP, pernah operasi hernia. Banyak ya Iya, penyakit lo. sunat jangan di itu ya. Nah itu ada programnya nggak sih di sini? Ada, jadi kan ya itu tadi gue bilang kan di program pas di assessment itu kan lo akan ditanya, lo pernah injury nggak, pernah operasi atau lo dalam pengawasan dokter lo minum obat apa atau apa-apa. Oh. Itu kita juga mesti tahu. Sedetail Karena itu ya? Sedetail itu. Kita nggak mau asal ya kita memang bisnis di sini terima duit iya. Tapi ya lu kan tahu gue baik duit. Makanya bikin gym. Nggak, maksudnya Iya. kita sih dedikasi ke sport sih lebih nomor 1 sih di sini. Ya karena kan kalau misalkan nanti hasilnya ada nyata kan orang akan cerita gitu Nah, kan. Lu nggak usah banyak-banyak iklan, orang udah cerita gitu kan. Itu sih. Iya. Nah kalau misalkan range harga pendaftaran tuh gimana? Mahal. Ada yang nyaut mahal. Mahal tapi kalau ada hasilnya kan nggak apa-apa ya kan? Iya dong. Kalau sebenarnya harga itu relatif ya. Kalau membership bulanan sih so-so lah, sesuai Round. harga pasar sekitar 400.000 per bulan. Oke. Kalau lu datang cuma mau coba-coba ya 100.000 Per kedatangan. Iya. Oke. Terserah tuh dari pagi sampai malam pokoknya 100.000 ya. Oke. Kan better membership kan, murah. Bener. Kalau untuk program sendiri kita mulai dari harga 2,8 juta untuk 10 sesi.
Oh, 10 sesi. Oke. 10 sesi itu dibagi per minggu atau per gimana? Enggak. Karena program jadi minimal itu yang kita rekomen itu lu ngambil. Kalau yang nggak pernah fitness, baiknya dimulai dari seminggu 2 kali. Kan biar nggak kaget badannya. Badan juga perlu waktu untuk adaptasi kan. Betul. Itu mungkin yang pertama kali baru main ke gym gitu. Sebenarnya pasti akan sakit-sakit gitu. Nah, itu kita kasih waktu untuk rest. Jadi makanya awalnya seminggu 2 kali. Tapi kalau yang misalnya fitness levelnya udah bagus kayak lo, ya minimal 3 kali lah. Minimal 3 kali ya. Iya. tetap dalam seminggu itu kan ada kan yang ambisi gue pengen kurus, tapi kan kita nggak rekomen juga untuk latihan tiap hari. Iya, harus ada waktu restnya ada gitu. Ya. Kalau di sini juga ada kafenya ya? Ada. Di sini Menyediakan makanan sehat kah atau gimana? kebetulan gue jualan brownies sih. Udah pernah di review. Iya, tapi kan Iya. brownies itu kan sehat. Iya. Bahan-bahannya kan bahan-bahan Bahannya bermutu, premium. Dan itu memang bukannya dengan makan brownies artinya lu nggak sehat ya, tapi kan itu kan kita mau olahraga butuh gula. Benar. Lu konsum gula dulu untuk Di menjaga dalam program itu termasuk nutrisinya gitu. Nutrisi terus ya gitu kan ya tadi kan udah ditanya misalnya pola tidur lu gimana, gini terus ya gitu ya yang lu makan apa aja gitu kan suka ditanya juga. Nah sekarang lu kalau mau achieve goal lu yang ini better lu makannya segini, berapa gram protein, berapa gram karbohidrat gitu. Terus ya gitu lu makan tiap 2-3 jam sekali tapi porsinya segini itu biasa kita kasih saran. Oke. Tapi beda kalau lu datang misalnya lu kurus banget, lu kan harus bulking dulu baru masa otot lu bisa ada kan. Semua yang dicoba programnya di sini kan kita ada calisthenics, Muay Thai, hypertrophy itu kita udah coba semua. Termasuk program anak-anak itu gue cobain ke anak gue dulu. Jadi kelas yang ada di sini tuh apa sih? Calisthenics, ada Muay Thai, apalagi? Itu private. Oh, private. Iya, private. Ada Calisthenics, Muay Thai sama fitness biasa, fitness konvensional. Oh, senam-senam Zumba gitu nggak? Kita kebetulan belum ada. Kita nggak tahu ya, tapi sekarang sih belum ada rencana sih karena gini loh. Kalau Zumba itu kan ya karena kemarin kita tuh bikinnya pas pandemi kan nggak boleh berkerumun Ya. apa segala macam, makanya kita belum mikirin itu. Kita lebih konsen ke private training karena yang kita janjiin ya tadi berhubungan sama hashtag tadi result over promise. Ya, Janjiin ya, hasil dulu. Ya karena tadi sempat gue ngobrol juga launching antara basketball court sama gym tuh kan nggak bareng ya? Enggak. Karena waktu mau bikin gymnya tuh lu bikin programnya tuh bener-bener Iya. yang pasti gitu. Memang gue pikirin programnya baik-baik dulu. Jadi maksudnya program yang udah ada baru gue berani buka gym. Karena kalau misalnya cuma open gym aja, cuma buat member-member self practice ya nggak ada diferensiasi sama gym lain. Betul, nggak ada beda sama yang lain gitu. Ya udah buka aja, ada alat nggak ada beban. konsepnya. Ya udah lu angkat-angkat aja gitu ya. Tapi Iya. karena lu mempersiapkan program-programnya, ada goalsnya seperti apa, ya ini yang membedakan Brick House Gym dengan yang lain gitu ya. Dan pada saat itu kan memang PR kita tuh mau lebih memperkenalkan sih waktu pada saat buka ya, memperkenalkan program Youth Performance tadi karena memang belum pernah ada yang buat. Kita pionir bukan follower gitu. Jadi kita lumayan waktu itu PR mikirin konsepnya gimana orang awareness-nya tuh ada pada program ini. Karena kan di benak parents pada khususnya kan basket cuma belajar teknik aja, dribble, nge-shoot gitu. Padahal kan itu nggak kayak gitu juga. Makanya kan sekarang banyak atlet-atlet muda tuh pensiun karena apa? Cedera. Karena fisiknya nggak kuat gitu. Makanya dari kecil tuh kita tawarin ikut program kayak gini. Tapi kalau misalkan badan kita fit juga performa kerja di kantor juga lebih Ya benar. ini loh. Otak juga lebih fokus dan konsen. Betul. Anak-anak juga gitu. Jadi mungkin main gamenya jadi berkurang, maknya nggak marah-marah ya dong. Iya. Buktinya gue fit begini yang melirik sekarang laki banyak. Berarti ini lokasi ada di mana sih Brick House Bintaro ini? Masih Bintaro nggak sih? Masih daerah Bintaro. Masih dari Bintaro ya? Masih daerah Bintaro. Jadi ini tepatnya ada di Parigi Baru di Jalan Mujahidin nomor 99. Datang dong. Google Because 2.0. Bintaro. Oh, di Google Brick House 2.0 Bintaro. Ya, jadi silakan dicek-cek aja. Terus kalau rumahnya di sekitaran Bintaro, nah boleh deh datang. visit. Atau yang jauh dari Bintaro juga mau penasaran kesini, boleh juga. Karena nggak ada yang bikin program kayak kita, jadi mesti visit. Apalagi yang buat anak tadi, youth Iya. program baru di sini doang nih. Nah, jadi punya anak langsung dia ajak ke sini ya.
Kita kali ini fasilitasnya udah- macam-macam kan? Udah banyak loh, maksudnya karena dari mulut ke mulut ya, terutama untuk youth program. Ya karena parents lihat, wah anak gua nih di lapangan begini nih, baru juga 2 kali udah begini-begini gitu Iya, testimoninya. iya. Satu lagi, kamar mandinya bersih banget. Ada Nah, AC. ada AC-nya. Lu bisa tidur di kamar mandi, beneran. Kadang-kadang gini, gue ngeliat ke gym gitu ya, kalau kamar mandinya jorok kan nggak enak ya, buat ganti baju, buat apa, bersih-bersih. Tapi karena tadi gue udah ngecek kamar mandinya, ada showernya. Karena gue masuk yang cowok ya, gue belum masuk yang cewek nih. Kalau cewek kacanya besar, lengkap dengan hair dryer. Jadi kalau habis dari sini misalnya latihan pagi mau langsung ngantor, dandan bisa di sini. Ada alat catokan nggak? Enggak, belum. Nah, tapi ada hair dryer ya? Ada. Oh, oke. Dad, thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Gue udah diundang ke Brick House 2.0 di sini, nyobain gymnya, nyobain diajarin sama PT-nya sama Theo tadi calisthenic. Calisthenic, ya. Pokoknya kalau mau lebih fit, cobain ke Brick House 2.0 di Bintaro. Ajak keluarga, ajak anaknya, atau mau main basket juga bisa, mau nyobain gym juga boleh. Jadi ditunggu di sini, oke? Bye.